Boleh. Tak langkong lononon saya baru sakaki kepo. Lononon saya lagi dulu Yasin. Kepo di dasar. Ada saya perlu pelan. Coba dia apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Geger di Madura, Jawa Timur, basis dari klan Ba'alawi jebol. Banyak sekali mukibin yang sudah tidak percaya lagi dengan kabib-kabib yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali makam-makam palsu yang dibongkar oleh tokoh-tokoh masyarakat Madura. Seperti apa situasi pembongkaran makam palsu di Madura serta beberapa dawir-dawir kabib-kabib yang ada di Indonesia yang untuk memperdayai mukibinnya? Kita simak videonya. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Takbir! Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan nama anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Ini sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustad-ustad. Mulut lo itu kalau berani sini. Sini wajah lo, anak pelacur. Lo itu lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Takbir! Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Mereka diombang ambing, mereka ingin disiksa, mereka ingin dibunuh, mereka ingin diusir. Kira-kira sebaiknya kita bela atau tidak? Bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita semua geng dan kelompok yang Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Anjing.
woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Takbir! 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 Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Takbir! Sampai mampus tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Aku yang bicara, selesai. Takbir! Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kiai bangsat, kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Dan demo kalau perlu di situ minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Nggak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Takbir! Kenapa Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Takbir! Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Takbir! mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Takbir! 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 Usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua, sejarah Bahlawi semua. Para pahlawan itu bisa akan menjadi Bahlawi semua. Dan kemudian kita akan menjadi bangsa inferior yang nanti anak cucu kita akan mengumpat kita sebagai kakek mereka, sebagai kakek-kakek yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara. Buktinya bahwa pahlawan-pahlawan semuanya adalah orang-orang Yaman. Bahwa pahlawan-pahlawan negara kita yang makamnya dijarahi orang, yang makamnya dihormati, semuanya adalah dari Bahlawi. Klan-klan dari Bahlawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini 346 ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau kabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya lah ya. Dayak misalkan, Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah, 100. Nah ini ada 346 kabilah dari Bahlawi ini, seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah. Orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak, semuanya itu tidak lagi dibanggakan oleh anak keturunan mereka di masa yang akan datang. Nah,
Kemudian bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa inferior yang akan menjadi budak dari bangsa lain. Kitab Bugyatul Mustarsyidin ini kita harus waspada, jangan sampai kita terlena, ya, karena ada kebohongan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhiro, juga pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin ini tidak bisa dipercaya 100%, karena sudah terbukti ada kebohongan. Dan di akhir kitab Bugyatul Mustarsyidin juga beliau menyampaikan tentang kepercayaan beliau terhadap Imam Mahdi Al-Muntazir ala Imamiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamana, hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu menuntut ilmu, udah alim disuruh murid ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita yang datang jadi makmum, jangan si pendatang yang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa jahadu a'izzata ahliha adillatan wa qala yaqulun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang datang yang sombong? Afsadu, dia merusak keadaan yang di daerah itu dirubah. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa ini itu sanggup memperbaiki, berarti memadamkan daerah itu kurang baik. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala hakimnya malaikat menulis siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Di Kota Tarim, bayi-bayi yang ada di Kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di Kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Pasar itu adalah abghadul bilad ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke Kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar Kota Tarim. Duduk magang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali. Nampak orang berserban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung satu. Hitung terus sampai udah mulai banyak. Ada yang lewat orang tua, kakek-kakek bajunya copang camping, pegang tongkat, ya kayak pengemis. Terus lewat. Dalam hati Habib Salim ngomong dalam hati, ini bukan wali, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kata orang tua itu bilang, bang, kenapa saya nggak masuk hitungan? Kenapa saya nggak masuk hitungan? Apa saya nggak dianggap wali? Padahal nggak tahu, Habib Salim ini cuma dia sendiri dalam hati yang tahu, yang kerjaan dia menghitung wali, nggak ada yang tahu. Walihada kata Habib Salim, khalas aku lepas, semuanya wali di sini. Daripada salah-salah semuanya wali.
Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur rasulillah, ya ahlul baitur rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak masuk akalnya di mana? Bayangkan. Pada halaman 115 dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama Al-Ghuror, itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya pada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Nabi mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Ulama awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW.
Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Potongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Paling gula 1 kilo. Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita. Sedang super panik dan sangat tertekan, ya. Karena memang datanya juga tidak ada. Jadi jangan asal main comot, jangan main asal ambil pendapat para ulama yang bisa menguatkan eksistensinya Ba'alawi. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Nanti saya bacakan. Tidak ada kok. Sekarang ada ceritanya ijtihad para ulama sehebat apapun bisa mengalahkan hadis Nabi. Bahkan kita tahu bahwa sebelum beristihad para ulama sangat berhati-hati, wiroi. Mereka mending mencari hadis yang dhaif terlebih dahulu sebelum mereka berfatwa. Nah, inilah salah satu kesalahan sebagian para ulama yang kadang-kadang dengan minimnya referensi terlalu tergesa-gesa untuk menyampaikan fatwa padahal ada hadis Nabi yang jelas. Jadi kita nggak perlu malu. Ya, tugas kita itu adalah memperbaiki kesalahan, mendoakan siapapun para ulama yang pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa. Mereka sudah mendapatkan amal kebaikan selama mereka hidup, dan tugas kita sekarang meluruskannya. Karena apa? Dengan fatwa yang mengatakan bahwa satu zuriyah Nabi, satu syarif itu lebih mulia daripada 70 ulama. Andai kan betul ini adalah sebenarnya fatwa yang destruktif, kalau saya nyatakan begitu. Ini fatwa yang diskriminatif, yang rasis, memenangkan sebuah kelompok, sebuah ras, sebuah marga dibandingkan marga yang lainnya. Padahal jelas-jelas hal ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibenarkan dalam ajaran syariat. Ini harus kita tolak. Terus yang ini saya bacakan dalil pertama ini dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, bukan orang-orang yang bernasab mulia. Yakinlah dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyatakan tentang kemuliaan orang yang memiliki nasab mulia mengungguli orang yang punya ilmu. Itu tidak akan pernah ada, karena Allah tidak rasis. Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, Innallaha adhaba ankum ubayyinatal jahiliyah wa fakhorna bi aba innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun sakiyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turabin. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari mereka kepopuleran, kemasyhuran akan nasab kaum jahiliyah dan kebanggaannya akan nenek moyang mereka. Sesungguhnya orang yang beriman dan yang bertakwa dengan orang yang fajir dan orang yang bajingan adalah manusia semuanya, keturunan Nabi Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ini Nabi Muhammad segini jelas ya mengatakan bahwa orang yang beriman dan orang sekarang yang fajir itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Nggak ada bedanya. Makanya aneh kalau ada orang Islam masih membangga-banggakan sekarang nasabnya. Ini artinya mereka mengembalikan tradisi jahiliyah yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan dipakai dalam syariat Islam. Loh, Nabi Muhammad sudah larang kok. Loh, ini orang yang umat Nabi Muhammad kok pasti juga sekarang pakai tradisi jahiliyah. Padahal mereka bukan orang-orang jahiliyah, kan nggak logis. Nah, inilah masuk setan di sana. Kemudian dalil ketiga masih dari hadis Nabi Muhammad SAW juga.
beliau di sini jelas mengajarkan tentang konsep kesetaraan. Ini diriwayatkan an Abi Nadrah hadatsani man sami'a khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saati ayyami tasrik. Diriwayatkan dari Abu Nadrah, beliau mengabarkan kepadaku dari seorang yang mendengar khutbahnya Kanjeng Muhammad Rasulullah SAW di pertengahan hari pada hari tasrik. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, wa anna abakum wahidun, dan nenek moyangmu pun satu, ala la fadla li arabiyin ala ajamin, ketahuilah tidak ada keutamaan, tidak ada keunggulan dari bangsa Arab atas bangsa non-Arab, wala li ajamin ala arabiyin, tidak pula dari bangsa non-Arab terhadap bangsa Arab, wala ahmaru ala aswada, tidak pula dari orang yang berkulit kemerah-merahan, kalau sekarang badan orang Eropa lah gitu ya, ala aswada terhadap orang yang berkulit hitam, wal aswada ala ahmaru, tidak juga dari orang-orang sekarang yang berkulit hitam atas orang yang kemerahan, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi nggak ada mau orang sekarang kulit merah, kulit putih, kulit kuning, kalau ada kulit hijau juga sama. Buat Allah yang penting mah takwa aja. Nggak ada kok dia sekarang dari suku bangsa apa, kabilah apa, dari negara mana, nggak ada. Inilah bentuk kesetaraan. Makanya aneh kalau tiba-tiba ada penceramah yang asal mengutip, ya tidak hati-hati, tidak waspada. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sudah bersabda dari dulu tentang kesetaraan. Nggak ada yang namanya itu apa, bahwa sebuah klan, sebuah kabilah, sebuah kelompok ini lebih mulia, dan otomatis kalau sekarang nasabnya mulia, otomatis dia lebih soleh dibanding orang lain. Nggak ada, bohong. Yang bilang itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah kalau sekarang Nabi Muhammad sendiri yang sudah bilang kesetaraan tentang itu, ada umatnya sekarang yang berbicara, yang mau kita ikutin harusnya siapa sebetulnya? Nah ini, kalau orang sudah fanatik buta itu susah, mau dikasih dalil sebanyak apapun juga sulit. Jangan kutip kembali mengingatkan salah sebuah nasihat yang mulia dari Imam Jalaladdin Ar-Rumi yang mengatakan, itu tadi sikap tegas dari warga Madura yang membongkar makam palsu dan sudah tidak mempercayai lagi kabib-kabib yang ada di Indonesia, serta perilaku-perilaku kabib-kabib yang ada di Indonesia, dawir-dawir yang dilontarkan untuk memuliakan leluhurnya. Semoga saja ini bisa menyadarkan para mukibin-mukibin yang masih terbelenggu oleh doktrin khurafat kabib-kabib yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.